Halo, selamat malam Tribuners. Saat ini Anda sedang menyaksikan berita terkini Lampung bersama dengan saya, Kusnul Asyaifah. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai wilayah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Berita pertama datang dari penimbunan minyak goreng di Tanjung Senang. Polda periksa pengecer dan juga pemilik toko. Dugaan penimbunan minyak goreng curah yang ditemukan tim Satgas Pangan Polda Lampung di wilayah Tanjung Senang, Bandar Lampung masih dalam tahap penyelidikan. Dari dua tempat berbeda di kawasan tersebut, tim Satgas menemukan ribuan liter minyak goreng curah yang dijual kembali melewati harga eceran tertinggi, yaitu Rp14.000 per liternya. Saat ini aparat kepolisian masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dalam dugaan perkara tersebut. Kanit Indak Direskrimsus Polda Lampung AKP Muhammad Kashfi mengatakan pihaknya akan menjadwalkan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Menurutnya keterangan para saksi ini guna mengetahui dari mana minyak goreng curah tersebut didapat. Selain itu, aparat kepolisian ingin memastikan terlebih dahulu mengenai penyaluran minyak goreng dari produsen ke agen sudah sesuai dengan mekanismenya. Aparat kepolisian menduga adanya kecurangan dari pihak pengecer dengan melakukan penimbunan minyak goreng dalam jumlah besar. Hal tersebut dilakukan di tengah kelangkaan minyak goreng curah seperti saat ini. Berita selanjutnya, stok daging sapi di Bandar Lampung surplus 32 ton hingga pasca Lebaran. Pemerintah Kota Bandar Lampung mengklaim ketersediaan daging sapi hingga akhir Lebaran aman dan tercukupi. Kepala Dinas Pangan Bandar Lampung IKD Sumarta mengatakan perkiraan kebutuhan daging sapi terhitung mulai awal April hingga memasuki Lebaran akan sebanyak 332 ton atau naik sebesar 19 ton dari kebutuhan pada market kemarin yang sebesar 303 ton. Sementara ketersediaan atau stok yang ada ialah sebesar 354,51 ton. Selain daging sapi, sejumlah bahan pokok lainnya mengalami peningkatan daya beli dalam kurun waktu belakangan ini. Hal itu tak lain karena animo masyarakat dalam masa bulan Ramadan. Dalam wawancara terpisah, dirinya mengaku kenaikan daya beli daging sapi pada tahun ini cukup berpengaruh terhadap kondisi harga. Tak dapat dipatok oleh pihaknya mengenai harga daging sapi secara pasti untuk saat ini. Bahkan dikatakannya, dalam satu pasar pun bisa menjadi harga daging sapi berbeda antar satu pedagang dengan pedagang lainnya. Berita selanjutnya, kakek di Tulang Bawang tewas tenggelam saat memancing di rawa. Seorang kakek berusia 60 tahun di Kabupaten Tulang Bawang ditemukan tewas tenggelam di rawa Talang Tambesu, Kecamatan Menggala. Kakek yang belakangan diketahui bernama Mariono ini ditemukan oleh warga tenggelam dengan posisi kepala terlihat ke atas dan juga tangan masih memegang gagang pancing. Peristiwa itu terjadi pada Kamis 14 April 2022, yaitu sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Korban ditemukan sudah tidak bernyawa setelah hampir 1 kali 24 jam hilang, tak ada kabar. Kapolsek menjelaskan pada Rabu 13 April 2022, sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, korban berangkat dari rumahnya menuju ke rawa Talang Tambesu dengan berjalan kaki untuk memancing ikan. Karena tak ada kabar, pihak keluarga bersama dengan warga berusaha mencari di mana keberadaan sang kakek. Setelah dilakukan pencarian, korban akhirnya ditemukan pada Kamis 14 April 2022
dalam kondisi sudah tak bernyawa dirawat Talang Tambesu. Ia menambahkan hasil olah TKP dan juga keterangan para saksi, penyebab korban meninggal dunia dirawat Talang Tambesu karena korban tak bisa berenang sehingga tenggelam. Hasil visum yang dilakukan oleh petugas medis tak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Berita selanjutnya, bobol bengkel onderdil motor. 2 warga Pringsewu Lampung dijebloskan ke dalam penjara. Kepolisian Resort atau Polres Pringsewu meringkus pelaku pencurian di salah satu bengkel sepeda motor di Pekon Sidoharjo, Kecamatan Pringsewu. Pelaku berinisial AH 27 tahun, warga Kelurahan Pringsewu Utara, Kecamatan Pringsewu, dan RA 22 tahun, warga Pekon Bulukarto, Kecamatan Gadingrejo. Kasat Reskrim Polres Bandar Lampung, Ibtu Feabo Adigo Mayora Pranata mengungkapkan, AH diringkus polisi karena menjadi pelaku utama pembobolan bengkel sepeda motor milik korban Nurul Azhari, yaitu 26 tahun. RA diamankan polisi karena sebagai penadah yang membeli barang hasil kejahatan dari tersangka AH. Atas perbuatan pelaku, korban merugi hingga 5 juta. Kerugian dari barang-barang yang hilang berupa 1 buah mesin komporser, sebuah tabung gas LPG 3 kg, sebuah mesin marsibel, sebuah sepeda motor, berbagai jenis peralatan bengkel, dan juga onderdil sepeda motor. Seluruh barang bukti diamankan dari bengkel milik tersangka RA yang berlokasi di Dusun Bulusari, Pekon Bulukarto, Kecamatan Gadingrejo. Setelah dilakukan interogasi, tersangka RA mengaku membeli barang tersebut dengan AH senilai Rp650.000. Berita selanjutnya, Lapas kelas 2A Kalianda Lampung sidak kamar hunian warga binaan. Lapas kelas 2A Kalianda menggelar sidak di kamar hunian warga binaan permasyarakatan demi memastikan steril dari alat komunikasi dan juga narkoba saat di bulan suci Ramadan, yaitu Jumat 15 April 2022. Kegiatan dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 yang ketat. Selain itu, petugas lapas kelas 2 Kalianda juga menggunakan cara-cara persuasif dan juga humanis kepada warga binaan permasyarakatan. Tetra mengarahkan pihaknya tidak menemukan alat komunikasi maupun narkoba di kamar hunian warga binaan permasyarakatan. Berita selanjutnya, Satgas Covid larang demo susulan di Bandar Lampung. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Bandar Lampung melarang adanya aksi demo susulan di Bandar Lampung. Hal itu secara jelas dituliskan Ketua Satgas COVID-19, yaitu Bandar Lampung Eva Dwiana, dalam edaran yang berbentuk instruksi Wali Kota nomor 9 tahun 2022 tentang PPKM yang dikeluarkan pada 12 April kemarin. Sebagaimana diketahui, pada 13 April kemarin terdapat aksi unjuk rasa yang dihadiri oleh kelompok mahasiswa di Lampung. Lokasi di sekitaran gedung DPRD Lampung dan juga kantor pemerintah Provinsi Lampung. Selain melarang adanya aksi demo, Satgas COVID-19 Bandar Lampung juga masih melarang adanya karaoke, diskotik, biliar, pub, bar, spa, panti pijat, lapo tua, game online, dan sejenisnya untuk sementara waktu. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita terkini Lampung bersama dengan saya, Kusnul Asyaifah. Selamat malam dan sampai jumpa.